Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dina Pariha. Saya asal dari Rangkas Bitung Warung Gunung. Saya sedang menempuh pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di jurusan Akidah dan Filsafat Islam dengan NIM 2113100036. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Agama dengan tema ujian akhir semester. Ada 4 pertanyaan di ujian akhir semester ini. Yang pertama, agama dianggap sebagai kebutuhan manusia. Namun mengapa masih ada penolakan terhadap agama? Jelaskan. Nih, ada penolakan terhadap agama berasal dari beberapa faktor. Salah satunya faktor keyakinan. Jadi setiap individu itu memiliki kepercayaan dan pandangan dunia yang unik. Beberapa orang mungkin memiliki keyakinan agama yang berbeda atau tidak memiliki keyakinan sama sekali. Jadi pandangan dan nilai-nilai mereka mungkin bertentangan dengan agama tertentu. Jadi sehingga mereka tidak tidak menerima atau menolak terhadap agama tersebut gitu. Faktor kedua yaitu pengalaman. Ada beberapa orang itu memiliki pengalaman negatif terhadap agama, seperti konflik agama, penindasan, ataupun diperlakukan tidak adil oleh individu atau sekelompok yang mengaku mewakili agama tersebut. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu menjadikan individu itu menjadi skeptis terhadap agama atau benci terhadap agama secara umum. Yang kedua, pertanyaan kedua yaitu tentang dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumen mana yang paling diterima? Mengapa? Sebenarnya argumen tentang adanya Tuhan itu telah diperdebatkan berabad-abad dan tidak ada konsensus universal tentang argumen mana yang paling diterima. Tetapi di sini saya mengambil argumen yang sering digunakan yaitu argumen kosmologis, karena argumen ini yaitu argumen dalam ranah sebab musabab atau sebab akibat yang muncul dari paham bahwa alam bersifat mungkin dan bukan bersifat wajib dalam wujudnya. Dengan kata lain, alam adalah akibat dan setiap akibat itu tentu ada musababnya. Jadi argumen itu menceritakan atau menjelaskan tentang bahwasanya alam ini ada karena ada penciptanya gitu tuh. Jadi pertanyaan ketiga yaitu tentang jika Tuhan Maha Baik, kenapa masih ada kejahatan di dunia ini? Nah, mengapa Tuhan menciptakan kejahatan? Tuhan menciptakan kejahatan karena ingin memberikan kebebasan kepada manusia. Kebebasan dalam apa? Kebebasan dalam bertindak, kebebasan dalam memilih. Karena dari kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ciptaan yang bebas oleh Tuhan. Tanpa kebebasan untuk melakukan kejahatan, manusia juga akan kehilangan kebebasan untuk melakukan kebaikan. Padahal dari kejahatan itu kita bisa mengambil pelajaran. Apabila kita yang dijahati, kita berarti sedang diberikan ujian, dimana ketika kita diberikan ujian kita harus sabar gitu kan, harus tabah, pokoknya harus menerima gitu. Berarti dari situ dilatihlah rasa sabar kita, rasa tabah kita gitu. Itu mengapa Tuhan memberikan kejahatan. Pertanyaan keempat yaitu apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat agama?
Kesan saya, mata kuliah ini dapat membantu mahasiswa termasuk saya bagaimana mempelajari dan memahami agama dari perspektif intelektual, yang mana melibatkan krisis analisis atau terhadap konsep agama, sejarah agama, dan ajaran-ajaran sentral dalam tradisi agama tertentu. Dan mata kuliah ini juga sering mengeksplorasi interaksi antara agama dan filsafat, di mana mahasiswa dapat mempelajari bagaimana argumen-argumen filsafat dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis keyakinan agama, serta bagaimana agama dan filsafat dapat saling mempengaruhi dan berinteraksi. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.